Halo, apa kabar? Salam jumpa kembali. Kita akan belajar operasi hitung berat atau operasi hitung satuan berat. Oke. Satuan berat adalah standar yang dipakai adalah kilogram. Oke. Nah, alat ukur yang digunakan untuk melakukan pengukuran atau menentukan ukuran satuan berat yakni adalah timbangan. Jadi, kalau kita mengukur berat, maka yang dinamai adalah timbangan, ditimbang. Nama timbangan itu ya di satuan standarnya itu adalah kilogram yang pada umumnya. Nah, kita akan melihat kira-kira alat-alat ukur itu seperti apa. Nah, jenis timbangan ini ya, jenis timbangan itu ada yang manual, ada yang gantung, ada yang bentuknya badan, timbangan badan ya, ada timbangan duduk, ada timbangan analog, ada timbangan digital, ada timbangan emas, dan ada timbangan hybrid. Nah, sekarang seperti apa timbangan manual? Timbangan manual, oke, ini seperti biasa kita temukan di pasar, oke, di pasar atau di warung. Ini biasa menimbang bawang, atau sayur, atau barangkali juga uh, ubi atau singkong dalam ukuran kiloan kecil ya, dan atau bawang, mungkin juga ikan dalam ukuran-ukuran kecil. Oke, ini biasanya ukuran di bawah rata-rata paling 3 kilo ya, atau maksimal 5 kilogram ya. Nah, ada lagi tambahan dibuat di sini pemberatnya sesuai ukuran. Oke. Lalu seperti apa jenis timbangan gantung itu? Nah, ini gambarnya. Timbangan gantung ini sudah modern ya. Ini biasa dipakai ini di misalkan di pelabuhan, juga misalkan di tempat grosir-grosir beras mungkin ya, atau tempat di mana ada yang harus diukur lebih dari 50 kilo. Jadi ini untuk yang berat ya. Dan ini juga ada yang dipakai di posyandu. Oke. Untuk menimbang bayi dalam dimasukkan bayinya di sarung lalu digantung di situ ya, sebelum ditemukan yang lebih sesuai tapi bisa tetap dipakai. Kemudian jenis timbangan badan. Nah, ini biasa ya, ada banyak modelnya ya. Kalau kamu ingin menimbang badan, banyak model yang dipakai. Ini salah satunya. Lalu timbangan duduk. Ini timbangan duduk ya, ini berdiri duduk ya, ini timbangan duduk. Jadi ini biasanya sudah termasuk ukuran berat. Dan ini bisa kita temukan misalnya di gudang-gudang seperti ya, beras ya, atau mungkin juga tempat sayur-sayur yang harus diekspor ya, bentuk keranjang-keranjang buah yang besar. Kemudian jenis timbangan analog. Nah, ini juga biasa kita temukan ya, bisa di warung nimbang gula, timbangan yang kecil-kecil ini ukurannya sampai 1,5 kilogram. Oke. Lalu yang digital. Nah, yang digital ini dengan angka-angka. Begitu diletakkan di sini beban, maka dia akan bergerak angka-angka ini. Ini bisa dipakai mungkin di supermarket, ya, tempat-tempat jual ikan atau sejenisnya. Nah, yang jenis ini juga ada yang dipakai untuk menimbang emas. Namun, timbangan emas yang jenis timbangan emas yang biasa adalah seperti ini. Inilah namanya untuk timbangan emas, ya. Lalu yang jenis timbangan hybrid, ini untuk ukuran sudah bisa dikatakan ton. Ya, ukuran ratus kilo, kuintal. Nih, modelnya adalah seperti ini. Oke, inilah hybrid. Jadi ini untuk menimbang yang boleh dikatakan sudah ukurannya sangat berat. Ya, oke, selanjutnya, oke, kita akan beri dengan contoh ya, sama seperti tadi kita membuat ukuran satuan panjang. Ini berat dengan panjang kita buat sama saja modelnya ya. Ada mg, ada cg, dg, g, dak, hg atau ons, kilogram. Nah, kilogram, hektogram atau ons, itu hektogram sama itu artinya dengan ons. Lalu dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, sudah ingat sebelumnya bukan? Ya,
Jadi kita sudah ingat ini singkatan-singkatannya. Kg itu kilogram, Hg itu hektogram atau ons, DAG atau dekagram, G sama dengan gram, DG sama dengan desigram, CG sama dengan sentigram, MG sama dengan miligram. Nah, sama seperti tadi, ya. Setiap naik satu tangga, setiap naik satu tangga, naik satu tangga, naik satu tangga, naik satu tangga, naik satu tangga. Ini artinya dibagi 10. Oke, setiap naik satu tangga dibagi 10. Kalau dia turun, ya dikali 10. Sama tadi kan? Nah, maka kita akan bentuk dia dalam bentuk soal. Contoh soal 1. Ibu membeli buah mangga sebanyak 3.500 gram dan buah naga sebanyak 9.400 gram. Jika dikonversi ke kilogram atau kg, berapa kilogram buah-buahan tersebut yang dibeli oleh ibu? Nah, kita tentunya membuat tangga tadi, ya, kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Jadi gampang ya. Nah, di sini adalah gram. Ini juga gram. Lalu ditanya kg. Nah, kalau naik berarti dibagi. Oke, maka jawabannya 3.500 gram mangga sama dengan 3.500 dibagi 1.000. Nah, oke, gram. Oke, 1.000. Oke. Nah, dibagi 1.000 sama dengan 3,5 kg atau 3,5 kg. Nah, lalu selanjutnya 9.400 gram naga, ya, maka tinggal dikali dibagi 1.000 sama dengan 9,4 kg. Oke, gampang ya kalau kita memakai ya tangga ini ya, atau juga dengan memakai tabel seperti pada satuan panjang. Nah, satu lagi contoh 2. Ibu membeli bahan untuk membuat kue. Bahan harus dibeli 2 kg tepung terigu, 500 gram telur, 750 gram gula pasir, dan 0,25 kg mentega. Berapa gram total keseluruhan bahan yang harus dibuat ibu? Oke, caranya seperti tadi ya. Sekarang 2 kg ke gram. Nah, berarti dikali 1.000. Oke, kilo ke gram kali 1.000. Sekarang telur 500 gram ke gram. Oke, bagi 100 ya, kali 100. 500 gram sama dengan 500 gram. Oke. Karena sama-sama ya. Oke. Gula pasir 750 gram. 7 sama. Mentega 0,2 kg. Sama dengan 25 per 100 kg. Atau 25 dibagi 100. Sama dengan 25 per 100 dikali 1.000 sama dengan 250 gram. Inilah jawabannya. Oke. Hasilnya 250 gram. Oke, kemudian semua bahan yang dibeli ibu dijumlahkan. Kita jumlahkan. Oke, 2.000 gram tambah 500 gram tambah 750 tambah 250 gram. Hasilnya 3.500 gram. Jadi, hasil dari semua apa yang dibuat membuat kue ini adalah 3.500 gram. Oke, selanjutnya dikatakan jadi total bahan yang harus ibu beli adalah 3.500 gram. Contoh berikutnya, 7 kg tambah 5 hektogram tambah 4 desigram sama dengan titik-titik dekagram. Intinya, kamu buat tangga tadi atau tabel. Itu akan cepat mengerjakan. Oke? Walaupun kelihatan rumit dan sedikit mengecoh. Karena sebenarnya penyelesaian ini sederhana. Jadi pertama-tama perlu mengubah tiap satuan menjadi dekagram. Kamu perlu mengubah kilogram ini menjadi dekagram. Oke, hektogram jadi dekagram. Oke, dekagram sama dengan dekagram. Nah, oke, maka dibuat dengan cara ini, maka akan cepat. Oke.
Jadi hasilnya adalah 754 desigram. Oke. Coba disimak. Coba diperhatikan. Mungkin terlalu cepat menjelaskan. Oke. Jadi kalau masih bingung, ini 7 kg, ini kilogram ya, ke dekagram. Nah, berarti kali 100 kan? Kali 100. Oke, kalau dia turun itu dikali. Jadi ini 100. Maka kalau 7 kali 100 sama dengan 700. Lalu 5, hektogram. Nih, hektogram ke dekagram, berarti 10. 5 kali 10 sama dengan 50 dekagram. Nah, kalau dekagram sama dengan dekagram, maka ini tinggal dijumlah. Jadi hasilnya ya, hasil dari 7 kg tambah 5 hektogram tambah 4 dekagram sama dengan 754 dekagram. Oke, sekian dan terima kasih. Lain waktu kita akan lanjutkan dengan materi yang berbeda. Selamat belajar, semangat terus. Sekian dan terima kasih.